tutupin, yang satu ngambil. Oh, alah. Excuse me. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya di negara beton ini, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita akan membahas sebuah berita. Dan ini lagi-lagi tentang kasus kehilangan uang ya, yang dialami oleh kawan kita yang dimana kemarin ini sedang liburan. Jadi ini terjadi hari Minggu. Aduh, astagfirullah, kacang. Sebentar ya mbak. Aduh. Oke, berarti terjadi hari Minggu tanggal berapa mbak? Lupa lagi tanggalnya. Sebentar. September, 3 September 2023. Dan sekali lagi kita jadikan ini adalah pelajaran ya. Dan bagaimana dengan ceritanya, kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, Minggu tanggal 23 September 2023 ada kawan kita yang dimana ini belanja lihat-lihat di sebuah toko aksesoris di Monggok sana, yaitu tepat atau nama tokonya Miniso. Dan kalau kawan-kawan yang biasanya liburan di Monggok nih, nongkrong di Monggok, pasti tahu Miniso itu di exit berapa. Intinya adalah exit B. Mbak-mbak yang tahu exit berapa, B berapa, silahkan komentar ya. Nah pada waktu itu sekitaran jam 5.30-an, seorang ibu yang berkerudung, kemudian memakai baju hitam, kemudian di situ ibunya pakai dabelan yang warnanya biru, kemudian membawa tas ransel belakang yang taruh di belakang. Kemudian beliau ini belanja-belanja di situ, lihat-lihat dulu lah. Nah di situ datanglah dua orang. Nah satu orang ini berkerudung, kemudian dia berdiri di samping ibu tersebut. Ini adalah pelaku pertama, berarti berdiri di sebelah kanan. Kemudian datanglah satu orang lagi, berarti pelaku kedua, mendekati si ibu-ibu. Kalau mbak-mbak sudah lihat video depan tadi, nah itu adalah salah satu termasuk teknik bagaimana mencuri tanpa nggak pengen terlihat sama orang lain ataupun CCTV. Maka dengan memakai kerudung ataupun dengan menutupi, itu adalah salah satu tekniknya ya. Nah akhirnya yang pelaku kedua tadi ini membuka resleting ibunya, kemudian mengambil. Selepas itu ketika pelaku kedua tadi yang nggak pakai kerudung mengambil barangnya, kemudian diserahkan ke pelaku yang pertama tadi yang nutupin, mencoba untuk menutupi dari orang lain, bahkan bisa jadi menutupi dari CCTV biar itu hari tidak langsung ditangkap. Jadi tujuannya ditutup memakai baju itu karena dia tidak pengen ketahuan orang lain, dan pastinya CCTV di situ. Kalau dia sampai nggak ditutupi, kalau CCTV itu dipantau oleh si pemilik toko, secara otomatis ketahuan itu hari dan ditangkap kan. Jadi tutupi sementara, walaupun nanti bakal dilihat itu nggak masalah, yang penting si pelaku nggak di situ. Akhirnya ketika dia mencuri, dia akhirnya pergilah. Nah ketika si ibu itu mungkin ya dia mau membayar di kasir barang yang dia cari tadi. Nah kemudian dia kehilangan dompet dengan melihat, atau mungkin dia
ketahuan kalau dompetnya tasnya ini terbuka, akhirnya dia lapor lah. Dan untungnya ini petugas Miniso sudah dilaporin oleh Mbak itu, kalau si Mbak itu kehilangan dompet di situ, dia mau memperlihatkan. Ada di mana toko yang tidak mau memperlihatkan, kon katanya dihapus lah dan tidak mau ribet, ya. Ada toko seperti itu. Kalau sudah tahu seperti itu, maka Anda lapor saja ke polisi, biar polisi yang memeriksa, ya, tentang video terjadinya kemalingan barang Anda di sebuah toko. Nah, setelah itu Mbaknya ini ngelihat bagaimana sistemnya, cara tekniknya itu mencuri barang-barang milik Mbaknya tadi. Jadi setelah ditanyain sama teman-teman, ketahuan bahwa Mbaknya ini kehilangan uang sebesar 300 Hong Kong dolar. Alhamdulillahnya dompetnya itu juga udah ketemu warna hitamnya. Jadi gini loh kawan-kawan, mungkin ada orang yang berkata bahwa uang 300 itu kecil, tapi ada juga uang 300, jangankan uang 300 kawan-kawan, 100 saja itu berharga banget ketika yang kehilangan itu adalah seorang ibu-ibu ataupun mbak-mbak nih yang masih muda, kehilangan uang 100, 300, apalagi uang itu adalah uang satu-satunya yang ia sisihkan untuk liburan atau mungkin untuk kedepannya lagi, minggu depan lagi. Kayak aku yo, mungkin aku kalau biasanya libur itu membawa 150, 200, 300, nanti yang 100 buat ongkos jalan, yang 200 buat jaga-jaga. Oke lah, mungkin kalau aku di rumah ada simpanan, tapi belum tentu ibu-ibu yang lain atau mungkin ibu tersebut. Contoh dia ini di Indonesia memiliki anak yang sedang kuliah, sekolah, kan kita nggak tahu. Atau mungkin dia lagi masa-masa pembayaran hutang untuk beli sawah dan sejenisnya. Jadi sekali lagi uang 300 itu berharga banget bagi mereka yang saat itu masih di dalam masa-masa nabung, nyicil apapun, atau mungkin menyekolahkan anak ya. Jadi sekali lagi jangan bilang cuma 300 saja ya, karena 300 itu berharga banget buat kita semuanya. Oke, selepas itu akhirnya ya nggak ketangkap. Dan kabar terakhir, orang yang berkerudung itu adalah orang nehi-nehi ya, nehi-nehi. Dan jadi ada poin yang kita bisa melihat setiap kejadian pencurian, bahwa setiap pencuri kebanyakan mereka ini memakai kerudung dan mesti ada bolone. Itu dengan tujuan, kenapa kok memakai kerudung atau kadang memakai masker, ini dengan tujuan kalau dilihat itu tidak nampak wajah secara jelas, tertutupi. Dan tujuan kedua adalah agar nanti barang curian bisa disembunyikan secara langsung. Kalau pakai kerudung enak cara menyembunyikan ya. Kemudian kalau pakai kerudung itu bisa mengaburkan wajah si pelaku atau pencuri itu dari orang lain, CCTV. Dan yang terakhir adalah orang yang berkerudung itu pasti kebanyakan orang itu nganggapnya yang paling utama adalah Mbak Indonesia. Padahal belum tentu setiap orang berkerudung itu adalah Mbak Indonesia. Karena kita belajar dari kasus ini, dan dulu ini orang berkerudung, namun nyatanya apa? Bukan Mbak Indonesia. Kalau kayak ini dari Mbak Nehi-Nehi. Dan dulu Mbak Sipit, dulu juga Mbak Pite atau PL juga ada. Jadi di dalam situasi ini, kalau mbak-mbak cuman ngelihat secara sekilas, mungkin akan menyalahkan bahwa itu Mbak Indonesia yang disalahkan, padahal ada di mana dari negara lain berpura-pura menjadi Mbak Indonesia dengan cara berkerudung ya. Oke kawan-kawan, jadi kawan-kawan sudah ngeliat nih bagaimana sedikit aja kronologinya. Jadi tak sarankan berkali-kali channel ini selalu bilang kalau kawan-kawan ini berpergian atau belanja atau mungkin di dalam MTR berdesakan, baik itu kayak di mall, entah itu toko, entah itu dimanapun itu, kalau sudah tahu berdesakan,
Usahakan untuk menaruh tas Anda walaupun puilong ini ditaruh di depan, atau mungkin tas rempang itu juga taruh di depan, Mbak. Ya, usahakan seperti itu. Jadi dengan cara itu lebih sedikit kasus-kasus pencurian bakal terjadi di kalangan kita, ya. Jadi berhati-hatilah dengan cara sederhana itu aja dulu. Pertama adalah menaruh tas gendong Anda untuk dialihkan ke depan. Tas serempangan ditaruh di depan ketika banyak orang. Kemarin orang lokal pun ini menaruh tas di belakang, kemudian dikelilingi oleh laki-laki 3 orang, kemudian diambil barangnya, uangnya. Itu sederhana saja lah kasusnya. Nah, sederhana ini kalau sampai benar-benar hati-hati, teliti, ya insya Allah ini bakal mengurangi risiko pencurian barang Anda. Oke kan kawan, mungkin dengan kasus ini cukup sekian. Yang penting ada pelajaran dari setiap apa yang bakal kita bahas. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.